kita ya memang benar-benar di apa seperti orang primitif Bapak Ibu ya. Iya, benar-benar seperti orang primitif. Jadi untuk suasananya sangat sepi ya. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan kesunyian ya, jadi Bapak Ibu bisa liburan ke Pulau Bali pada waktu hari raya Nyepi. Kalau hotelnya tetap beroperasi ya, untuk hotel itu tetap beroperasi, tapi kita tidak diperbolehkan keluar sama sekali Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh keluar sama sekali. Nah, jadi di sana kita ya sama saja, kita tetap mengunci diri di kamar. Ya, kita mengunci diri di kamar Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk hari raya Nyepi. Itu biasanya jatuh di bulan ketiga, yaitu bulan Maret ya. Apalagi kalau kemarin itu bertepatan hari raya Nyepi dulu, setelah itu malamnya itu kita melaksanakan tarawih Bapak Ibu ya. Pada waktu kemarin ya itu berbarengan ya. Jadi paginya itu Nyepi, kemudian malamnya itu kita melaksanakan tarawih. Nah, jadi pada waktu itu kita ya berbondong-bondong pergi menuju ke masjid ya, hanya jalan kaki Bapak Ibu. Jadi ya kita bawa apalah kayak senter ya. Nah, itu untuk ya kalau di musim kita boleh ya. Jadi untuk di jalan-jalan kan juga mati semua untuk lampunya. Iya, gelap total. Jadi gelap total. Jadi tidak ada penerangan sama sekali pada waktu hari raya Nyepi ya. Ya, ada juga banyak sekali masih untuk hari raya ataupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Nah, itu untuk upacara-upacara yang dilaksanakan ya. Jadi seperti odalan ya atau biodalan, itu merupakan upacara holnya pura atau ulang tahunnya pura Bapak Ibu ya. Itu biasa dilaksanakan 1 tahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Itu tergantung dari pura besar mereka untuk mengadakan acara ataupun upacara odalan atau biodalan Bapak Ibu ya. Dan juga seperti kemarin itu kita melihat untuk upacara adat, yaitu sembahyang untuk Saraswati ya, atau upacara Saraswati. Itu untuk masyarakat yang bekerja, itu kebanyakan mereka akan mengambil libur Bapak Ibu ya. Jadi untuk di Bali ini rata-rata untuk yang beragama Hindu itu mereka lebih mementingkan ibadah ya, lebih mementingkan ibadah dibandingkan dengan pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, jadi lebih penting kalau untuk ibadah ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan nanti di setiap masyarakat yang ada di sini ya, setiap rumah masyarakat yang beragama Hindu itu bisa diperhatikan kan banyak sekali ada sesajen atau sesaji Bapak Ibu ya. Karena mereka untuk beribadah dalam satu hari itu mereka beribadah 3 kali Bapak Ibu ya, yaitu jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 6 sore ya. Itu untuk waktu mereka beribadah. Dan juga mereka beribadah itu menggunakan prasarana, yaitu prasarana seperti sesajen atau sesaji, itu disuguhkan kepada para dewa-dewa mereka Bapak Ibu ya. Jadi di setiap sesajen tersebut itu ada bunga-bunga ya, ada jajanan pasar, ada buah ya, dan juga ada kopi, rokok, permen, bahkan ada uangnya juga ya. Nah, jadi itu mereka suguhkan kepada para dewa-dewa mereka. Kemudian untuk sesajen tersebut itu akan dimakan oleh dewa-dewa mereka, yaitu dihisap sari-sari dari sesajen tersebut Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti buah-buahan itu kita masih diperbolehkan untuk mengambilnya ya. Nah, tapi untuk rasanya otomatis sudah hambar Bapak Ibu. Nanti bareng sama ya. dewa. Iya. Nah, itu sudah hambar Bapak Ibu ya. Apalagi kalau untuk hari raya Galungan dan Kuningan itu biasanya untuk sesajennya lebih banyak lagi ya. Untuk buah-buahan itu lebih banyak lagi. Kalau misalnya lagi musim durian seperti sekarang, itu yang dijadikan sesajen atau sesaji itu buah duriannya Ibu ya, buah durian. Nah, kalau lagi musim mangga ataupun yang lainnya itu akan dijadikan sesajen juga. Ini nggak prank ya, nggak prank ya? Nggak prank ya, bukan bohong ya, biasanya bukan. Bukan. Nah, makanya Bapak Ibu bisa dibuka ya, dibuka di YouTube ya.
Bisa di YouTube, di YouTube itu ada, ya di YouTube itu ada. Wahnya di salap. Nah, itu kalau di YouTube itu ada ibu. Itu untuk upacara Hari Raya Galungan dan Kuningan. Itu mereka biasa membawa apa yang gudukan di kepala. Ya itu isinya buah-buahan. Ya, nah itu namanya gepokan namanya. Ya, jadi buah-buahan itu ada apel, jeruk. Itu memang sengaja disuguhkan untuk para dewa mereka. Ya, jadi itu adalah buah-buahan dari plastik ya Pak ya? Oh enggak, itu buah asli Pak. Asli itu. Asli. Belok kiri ya. Nah itu buah asli ya. Nah, jadi nggak buah-buahan dari plastik Bapak Ibu ya. Jadi kalau zaman dulu pada waktu zaman kerajaan ya, itu bisa tingginya kurang lebih sekitar sampai 5 meter ya. Bahkan ada yang 7 meter dan juga yang lainnya. Nah itu ada, itu di YouTube ada Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk kebongkar untuk upacara Hari Raya Galungan dan Kuningan ataupun upacara yang memang tujuannya untuk mempersembahkan hasil dari perkebunan mereka ya, hasil dari pribumi ataupun hasil dari bumi ya. Nah, itu disuguhkan kepada dewa-dewa mereka atau para dewa mereka Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau untuk masyarakat yang beragama Hindu di sini kan mereka banyak sekali menyembah dewa, yaitu seperti Dewa Krishna, Dewa Siwa ya, Dewa Wisnu dan juga Dewa Brahma ya. Nah, itu Dewa Brahma Bapak Ibu ya. Dan juga untuk di lokasi tempat kita sekarang ini Bapak Ibu ya, di sini juga mungkin nanti pada waktu kita melintasi ya sepanjang perjalanan itu mungkin ada salah satu yang sedang melaksanakan ataupun akan melaksanakan upacara ngaben ya. Karena untuk upacara ngaben itu dalam 1 bulan itu pasti ada Bapak Ibu ya. Barangkali kalau kita beruntung kita bisa melihat langsung bagaimana untuk proses upacara ngaben ya. Nah, karena ini kan upacara yang bisa dibilang sangat sakral ya. Nah, karena kan mayat itu dibakar Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu sudah pernah lihat mayat yang dibakar? Nah, TV. Kalau saya sudah sering Bu ya. Jadi mayat ikan dibakar itu sering Bu ya. Nah, kan kalau mayat ikan kan dibakar juga Ibu ya. Itu dimakan. Apa? Oh, nah itu mayat ikan ya. Nah, tapi semoga saja pada waktu kita melintasi ataupun menuju ke lokasi itu mungkin nanti ada yang sedang melaksanakan upacara ngaben ya, atau upacara pembakaran mayat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana proses untuk upacaranya Bapak Ibu ya. Karena kalau untuk upacara ngaben itu banyak sekali untuk mengeluarkan biayanya. Itu yang sederhana itu menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Nah, itu yang sederhana Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang mahal itu bukanlah proses pembakaran mayatnya. Nah, jadi yang mahal itu adalah pembuatan dari sesajennya Bapak Ibu. Nah, jadi sesajen ataupun sesaji yang digunakan untuk upacara ngaben itu bukanlah sesajen ataupun sesaji yang biasa digunakan untuk sembahyang sehari-hari ya, jadi berbeda. Nah, jadi biasanya itu khusus untuk imam besar mereka yang akan membuatkan sesajen tersebut ya. Itu mereka akan membuatkan mungkin ya dari doanya ataupun pembuatannya berbeda ya. Makanya untuk harganya itu bisa sampai 50 juta bahkan pun bisa lebih Bapak Ibu ya. Nah, ada juga tepatnya di tahun 2016 ya atau tahun 2017 itu seingat saya itu ada upacara ngaben terbesar dan juga untuk para pelayannya itu paling banyak ya, dan juga untuk biayanya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, itu berada di Kabupaten Gianyar di Kecamatan Kota Ubud ya, Kota Ubud. Di sana itu ada salah satu raja yang meninggal dunia. Untuk ketinggian kerandanya saja itu bisa sampai 20 meter Bapak Ibu ya, untuk ketinggian kerandanya ya. Itu sampai 20 meter untuk ketinggiannya. Bahkan pada waktu arak-arakan menuju ke lokasi tempat pembakaran mayat, itu dari rumahnya sampai menuju ke lokasi tempat pembakaran mayat ataupun sepre ya, atau seme,
itu semua kabel-kabel yang ada di jalan ya, yang menghalangi jalannya keranda itu diputus dulu Bapak Ibu ya, itu diputus dulu. Jadi dalam satu hari ya, mungkin dari untuk acaranya itu dari pagi sampai siang ataupun sampai sore, itu untuk kabel-kabelnya diputus dulu ya. Jadi dari pihak keluarga besar itu mereka akan laporan dulu ya kepada pihak PLN untuk memutus kabelnya dalam satu hari saja Bapak Ibu ya. Nah, itu supaya tidak menghambat perjalanan keranda tersebut untuk menuju ke lokasi tempat pembakaran mayat. Dan juga untuk biayanya itu menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 3 triliun Bapak Ibu ya. Nah, itu raja. Dan juga untuk upacaranya sendiri itu berlangsung bisa sampai 1 bulan lebih ya. Itu kalau dari kerajaan itu bisa sampai 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih untuk upacaranya. Jadi mayat itu akan diawetkan di rumah duka dulu Bapak Ibu ya. Kemudian banyak sekali prosesi upacara-upacara yang dilaksanakan juga di rumah ataupun di lokasi yang berbeda ya, untuk mengantar mayat tersebut untuk menuju upacara yang terakhir, yaitu upacara pembakaran mayat. Nah, kemudian kalau untuk pesertanya ataupun para pelayannya itu kurang lebih sekitar 5.000 orang yang melayat Bapak Ibu. Nah, jadi pada waktu itu masih untuk Menteri Kelautan kita itu masih dipegang oleh Ibu Susi ya. Nah, setahu saya itu masih dipegang oleh Ibu Susi. Bahkan Ibu Susi pada waktu itu juga melayat ke lokasi di kerajaan yang ada di Ubud Bapak Ibu ya. Jadi beliau menghadiri juga ya untuk upacaranya. Dan juga untuk yang sederhana ataupun yang tidak mampu itu biasanya untuk mayatnya itu tidak dibakar dulu Bapak Ibu. Nah, itu kebanyakan untuk mayatnya akan dikubur dulu ya. Setelah itu kalau memang dari pihak keluarga besar ini sudah mempunyai biaya ataupun sudah mempunyai dana ya, itu mereka akan menunggu sampai ada yang namanya upacara ngabet masal ya, atau pembakaran mayat massal ya. Jadi di sana untuk biayanya juga menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta rupiah Bapak Ibu ya, untuk upacaranya. Nah, jadi kalau memang sudah selesai pada waktu prosesi pembakaran, kemudian untuk abu jenazah ini akan dikumpulkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam peti. Setelah itu akan dilaksanakan yang namanya upacara melarung ke laut atau pembuangan abu jenazah ke laut Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk upacara ngabet. Nah, dan juga bahkan pada waktu proses pembakaran mayat itu mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat mayat yang bisa duduk lagi, belum bisa gerak-gerak, belum ya. Nah, jadi di sini enggak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu Bapak Ibu lagi goreng ikan lele. Jadi ikan lele pada waktu dicemplungin kan masih melengkung-melengkung Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti mayat manusia, karena pada waktu mayat itu terkena api yang sangat panas sekali, itu urat-urat yang ada di dalam tubuh mayat itu kan pada kencang semua Bapak Ibu ya. Nah, itu pada kencang semua, dan juga urat-urat ini yang akan menarik tubuh mayat itu menjadi bisa duduk lagi ya, bisa duduk lagi, ataupun tangannya gerak-gerak ataupun kakinya yang gerak-gerak juga itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, dan juga itu sudah ada satu petugas itu untuk petugas itu biasanya akan menidurkan lagi ya mayat yang sudah bisa bangun tersebut Bapak Ibu ya. Nah, itu akan ditidurkan lagi. Kalau memang masih terus seperti itu akan terus ditidurkan terus Bapak Ibu ya. Jadi sampai proses pembakarannya itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi kalau pada waktu zaman dulu itu masih menggunakan kayu bakar Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk sekarang prosesnya itu sudah sangat modern, itu menggunakan kompor gas ya. Jadi pakai kompor gas, jadi lebih cepat untuk proses upacara ngabet ataupun pembakaran mayat ya. Ya, ada juga nanti ini mungkin sebentar lagi kita akan
masuk ke lokasi jalan tol bawah laut Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat pemandangan yang ada di kawasan jalan tol bawah laut ya. Nah, dan juga di sana merupakan salah satu tempat untuk sandarnya kapal-kapal pesiar Bapak Ibu ya. Semoga saja nanti ada yang lagi sandar, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana untuk proses ataupun pelabuhan yang ada di benua ya, ataupun di jalan tol bawah laut ataupun jalan tol Bali Mandara Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk jalan tol Bali Mandara itu diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang dulu, yaitu Bapak Presiden SBY ya, tepatnya di tahun 2014 Bapak Ibu ya. Nah, itu diresmikan oleh Bapak Presiden SBY. Itu bertepatan pembukaan ASEAN juga ya, pembukaan ASEAN dan juga peresmian atau pembukaan dari Pantai Pandawa ya. Jadi pada waktu itu untuk presiden kita yang dulu, yaitu Bapak Presiden SBY, itu meresmikan dalam satu hari ya, itu meresmikan 3 lokasi, yaitu jalan tol Bali Mandara, kemudian pembukaan ASEAN, setelah itu untuk pembukaan Pantai Pandawa ataupun peresmian Pantai Pandawa juga Bapak Ibu ya. Nah, ini tepat di depan, ini kita akan memasuki jalan tol bawah lautnya Bapak Ibu ya. Jadi persiapkan kameranya ya. Nah, karena nanti kita akan melewati, pada waktu kita melewati ini kemungkinan airnya masih dalam kondisi yang pasang Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti kemarin pada waktu kita menuju ke Pantai Tanah Lot kan itu airnya sudah surut ya kan. Nah, jadi apalagi kalau pagi ini kan masih pasang untuk airnya, jadi pemandangannya juga akan lebih indah Bapak Ibu ya. Ya. Benar bawah laut Ibu. Nah, kalau nggak percaya nanti ini kan kita lewat Bu ya. Nanti kita lewat. Iya, lewat jalan tol ya. Nggak ngeprank Bu ya. Wah, takut di prank terus. Enggak, ini benar. Ini kita melewati jalan tol bawah laut ya. Kameranya disiapkan dari sekarang ya.